Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar 2022-230025. Di sini saya akan membahas tentang Linux Essential Lab ke-12. Di sini ada 12.1 yaitu pendahuluan. Adalah pengertian hardware komputer. Dengan melakukan praktikum ini akan mempelajari perintah untuk menampilkan informasi tentang perangkat keras komputer. Selanjutnya 12.12 adalah daftar perangkat keras komputer. Anda akan menjalankan beberapa perintah dan memeriksa beberapa file untuk menampilkan konfigurasi perangkat keras Anda. Selanjutnya 12.2.1 untuk menentukan jenis CPU, jalankan perintah ls CPU. Kita masukin ls CPU. Nah, sudah ada outputannya tentang CPU. Selanjutnya 12.2.2/processor/CPU info, terutama flag yang tercantum yang menentukan apakah CPU Anda memiliki fitur tertentu atau tidak. Gunakan perintah head dengan opsi min-n untuk mencantumkan 20 baris pertama file CPU info. Selanjutnya kita mulai input. min-n 20/processor/CPU info. Enter. Nah, sudah ada beberapa output dari prosesor ya. Selanjutnya 12.2.3 untuk menentukan beberapa banyak RAM yang dibutuhkan dan ruang swap yang digunakan, gunakan perintah free. Megabyte yang digunakan yang merupakan pertanda baik bahwa Anda memiliki cukup memori untuk kebutuhan sistem Anda. 193.245 MB, kira-kira 193 GB memori fisik RAM. Dari jumlah tersebut hanya 19.294. Kita masukin sintaknya yaitu min-m, selanjutnya min-g. Nah, outputnya menunjukkan jumlah memori dalam megabyte ketika opsi min-m digunakan dan dalam gigabyte ketika opsi min-g digunakan. Selanjutnya 12.2.4 untuk melihat perangkat apa saja yang terhubung ke bus PCI, gunakan perintah ls PCI. Kita masukin perintahnya ls PCI. Nah, akan keluar output seperti ini. ls PCI dapat berguna untuk mengidentifikasi perangkat yang tidak didukung oleh Linux. Selanjutnya 12.2.5 gunakan perintah lspi dengan opsi min-k untuk menampilkan perangkat beserta driver kernel dan modul digunakan. Yang digunakan yaitu lspci min-k. Akan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya 12.2.6 cobalah untuk membuat daftar perangkat yang terhubung ke USB dengan sintak ls USB. Ini adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi dengan stick memori USB apapun yang ingin Anda pasang serta perangkat peripheral seperti mouse dan keyboard. Kita masukin ls USB. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 12.2.7 agar
perangkat keras dapat berfungsi, kernel Linux biasanya memuat driver atau modul. Gunakan perintah lsmod untuk melihat modul yang sedang dimuat. Output sebagian dari perintah ditunjukkan di bawah. Kolom pertama adalah nama modul dan kolom kedua adalah jumlah memori yang digunakan oleh modul ini. Angka pada kutip 2 kolom, namun seringkali tidak lengkap. Use by kolom menunjukkan beberapa banyak modul lain yang menggunakan modul tersebut. Nama modul lain yang menggunakan modul tersebut juga dapat dicantumkan di use by. Ini kita masukin lsmod. Akan memunculkan output seperti ini. Dan sekali lagi lsmod memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 12.2.8, buat sistem pada banyak komputer berisi apa yang dikenal sebagai BIOS atau sistem input dan output dasar. BIOS Management System atau SMBIOS adalah standar yang mendefinisikan struktur data dan cara mengkomunikasikan informasi tentang perangkat komputer. Dapat digunakan dalam dua cara, yaitu interaktif dan non-interaktif. Fdisk berguna untuk mengidentifikasi dan memanipulasi sumber daya penyimpanan disk pada suatu sistem karena dapat digunakan untuk membuat, memformat, dan menghapus partisi. Serta untuk mendapatkan informasi ini harus digunakan dengan hati-hati. Dalam model administrator, untuk menghindari kehilangan data perintah fdisk, maka perintah akan mencantumkan perangkat blok secara non-interaktif, termasuk disk hard drive dan logika volume min L digunakan dengan fdisk. Tanpa opsi min L, perintah fdisk memasukkan mode interaktif yang biasanya digunakan untuk mengubah partisi pada perangkat disk. Selanjutnya 12.2.9, jalankan perintah fdisk untuk membuat daftar perangkat disk. Opsi min L mencantumkan tabel partisi untuk perangkat tertentu dan kemudian keluar jika tidak ada perangkat yang diberikan perangkat yang disebutkan dalam /processor/partition jika file tersebut ada dan akan digunakan. Kita masukin sintaknya fdisk min L. Seperti ini outputnya, dan sudah selesai. Sekian dari saya. Kalau apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.